Halo semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk Tarot Reading kali ini, kita akan membahas tentang tipe kesetiaannya. Jadi, seperti apa sih tipe kesetiaannya, oke? Kalian bisa menanyakan siapapun di sini. Kalian hanya perlu memikirkan orangnya dan memilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian setelah memikirkan orangnya. Dan ingat, ini hanya fun reading, jadi jangan jadikan ini satu-satunya pertimbangan untuk menilai sesuatu atau seseorang. Dan tentu saja, apapun hasilnya, semua keputusan itu adalah tanggung jawab kalian ya. Jadi, kalau ini resonate atau ada yang cocok buat kalian dari hasil reading ini atau dari diskusi kita gitu ya, kalian bisa menjadikan itu pertimbangan atau mengerucutkan investigasi. Tapi tentu kalian harus cek dan recheck lagi. Ya, ingat ya. Dan ini hanya general reading, jadi memang tidak semuanya akan terbaca di sini ya. Karena yang nonton ini kan beraneka macam orangnya ya. Jadi tidak harus resonate untuk semua orang yang menonton dan tidak harus resonate di semua poinnya. Bisa jadi di sebagian poin itu resonate-nya untuk kalian, sebagian lagi untuk orang lain. Tetapi kalau kalian ada yang mengatakan resonate semuanya, spesifik, ya berarti energinya kuat. Ya, maksudnya energinya itu cocok untuk kalian gitu ya. Ya gitu deh. Ya mungkin itu juga rezeki kalian kali ya. Oke, itu saja. Jadi kalau sudah tahu mau memilih kartu yang mana, langsung cek di description box. Biasanya di situ ada timestampnya. Oke? Jadi kita mulai saja. Di sini ada kartu nomor 1, kartu nomor 2, dan kartu nomor 3 ya. Kartu nomor 1, kartu nomor 2, kartu nomor 3. Oke? Kalau belum jelas ya. Kartu 1, kartu 2, kartu 3 ya. Langsung cek di description box, di situ ada timestampnya atau ya catatan waktunya lah ya. Kita langsung mulai dari kartu nomor 1. Oke, untuk kartu nomor 1 ya, kalau yang saya lihat di sini, orang yang kalian tanyakan, orang yang kalian pikirkan atau kalian bayangkan, ya, yang kalian tanyakan di sini, saya pikir tipe setianya itu adalah selama dia merasa tidak tertekan dan dia merasa bahagia. Dan maaf banget ya, kemungkinan orang ini itu tipenya gampang bosan. Jadi selama pasangannya bisa, maaf banget ya, bisa memenuhi kebahagiaannya dan tidak membuat dia bosan gitu ya, selalu ada hal baru yang bisa disajikan oleh pasangannya, sebenarnya sih dia bisa aja setia gitu. Cuman ya namanya manusia itu kan mm, nggak bisa selalu diminta sesempurna itu ya. Maksudnya sesempurna itu adalah bisa selalu memenuhi dan ya memenuhi ekspektasi orang itu kan ya sulit ya gitu. Apalagi dalam hubungan ini ya perlu lah ya adanya, ya kalau memang sudah sepakat ya saling menerima dan melengkapi lah ya. Kalau memang nggak cocok dari awal ya nggak harus dipaksakan gitu. Maksudnya tidak cocok dalam hal prinsip gitu ya. Oke, tapi intinya orang itu pasti ada yang kurang lah ya. Nggak mungkin harus selalu optimal performanya gitu. Selalu apa? em, Ya itu tadi selalu nggak membosankan, selalu ya kalau pada umumnya tidak membosankan iya, tapi adalah masa-masa itu down gitu. Performanya turun gitu ya, namanya juga dinamika emosi, mood, dinamika kehidupan itu pasti juga mempengaruhi emosi dan mood orang gitu loh maksudnya ya. Apalagi kalau wanita pasti ada hubungannya juga dengan dinamika hormonalnya gitu ya. Oke, ya seperti itulah intinya. Kalau yang saya lihat di sini ada sorry. Oke, kalau di sini itu ada Eight of Swords dan Five of Wands. Jadi dia itu orang ini ya, tipe ini itu dia itu tadi nggak bisa dikekang ya, dia nggak bisa ditekan, nggak bisa diatur, jiwanya itu bebas. Apalagi di sini ada freedom ya, dia harus jatuh cinta terus-terusan dan
pasangannya ini perlu bisa punya kemampuan, bisa membuat dia jatuh cinta terus-terusan ya, atau punya kemampuan yang bisa membuat orang itu atau pasangannya jatuh cinta terus-terusan gitu. Harus punya kemampuan itu sepertinya ya, biar dia itu setia. Jadi di sini tuh dia itu kalau misalkan dihadapkan pada konflik atau tekanan ya, dia bisa cenderung mencari jalan keluar untuk membebaskan pikirannya gitu. Dan dia orangnya sepertinya um, apa namanya, tidak bisa berada dalam hubungan yang ada tekanannya. Maksudnya kalau hubungan selalu memberikan tekanan apa namanya, tekanan yang tidak nyaman itu wajar lah ya, tapi sesekali ada tekanan gitu, ada ya konflik, itu kan wajar ya, asal nggak terus-terusan gitu. Kalau terus-terusan ya rata-rata semua emang siapa sih yang mau dan tahan gitu. Tapi intinya dia itu seperti selalu ini mencari jalan ketika dia merasa terperangkap dalam sebuah hubungan gitu, yang memberikan dia ruang yang sempit gitu. Jadi kalau pasangannya ini orang yang maaf banget misalkan agak posesif, nah ini agak berat sama orang kayak gini. Mungkin awalnya kelihatannya dia nurut ya, tapi di belakangnya siapa tahu dia punya banyak banget cara-cara atau hiburan gitu untuk menjadi untuk dia jadikan pelarian lah ya, pelarian dari kejenuhannya dan stresnya itu. Jadi dia itu toleransinya terhadap tekanan dalam hubungan itu lumayan rendah sih gitu. Ya namanya tekanan dan konflik sesekali oke lah, asal nggak terus-terusan. Cuman dia toleransinya kelihatannya memang rendah gitu ya. Jadi orang yang sebenarnya cocok sama orang ini itu orang yang bisa memberikan kebebasan, relax gitu, dan ya mungkin perlu sama-sama bisa berpikiran bebas agar tidak apa ya, tidak tertekan gitu. Karena kalau pasangannya ini mungkin tipe yang posesif, yang takut kehilangan, yang mudah curiga atau mudah apa namanya, mudah khawatir gitu, pasti punya pasangan seperti ini cukup tertekan gitu loh, ya kan? Tapi kalau orang ini ditekan atau terlalu diatur, itu juga mereka bisa tertekan, jadi kayak kurang pas gitu loh. Oke, kurang bisa klik gitu ya. Ya itu sih gitu. Dan kalau situasinya seperti itu, nggak sama-sama apa ya, nggak sama saling mengisi gitu ya, semacam puzzle itu kan harus cocok gitu ya, ada yang ruang kosong diisi oleh pasangannya, kayak gitulah intinya. Intinya kalau berat sebelah ada yang merasa tertekan, dan tertekan dari pihak manapun ya, kalau dia tertekan dia bisa mencari jalan keluar, mungkin di permukaan atau di depannya dia terlihatnya biasa-biasa aja, tapi di belakangnya dia bisa menyimpan banyak rahasia ya, kayak gitu. Apalagi jiwanya tuh passionate banget gitu ya, berjiwa bebas gitulah. Nah kalau misalnya pasangannya yang nggak bisa menghandle orang ini, pasti akan merasa tertekan. Saat tertekan mungkin dia juga akan menekan orang ini, akhirnya hubungannya jadi sepertinya nggak bekerja dengan baik gitu, nggak berjalan baik gitu ya. Terus kalau yang saya lihat di sini ada Three of Cups ya, Three of Cups dan Prince of Fire atau Prince of Wands ya. Three of Cups, Prince of Wands, Prince of Wands ya. Jadi maaf banget ya, ini juga general reading jadi belum tentu resonate. Tetapi kalau yang saya lihat di sini potensinya untuk memiliki hubungan lain di belakang untuk kebahagiaannya gitu ya, itu lumayan tinggi ketika pasangannya tidak bisa memenuhi itu, terutama tidak bisa memenuhi kebebasannya. Orang ini tuh selalu butuh hiburan, butuh sesuatu yang baru dalam pasangannya atau dalam hubungan gitu, agar nggak bosan. Mungkin dia cepat bosan gitu, jadi ketika dia merasa kurang dapet apa ya, semacam apa namanya, adrenalin ya, kurang dapat sensasi adrenalin dalam
dalam sebuah hubungan, dia bisa mencari adrenalin itu di luar gitu. Jadi potensinya untuk mencari kebahagiaan dan tantangan di luar itu cukup tinggi gitu. Apalagi nah, Prince of Fire. Jadi dia orang yang sangat passionate gitu. Dia kalau passionnya itu tidak bisa di apa ya, semacam dihandle oleh pasangannya gitu, mungkin pasangannya juga orang yang passionate tetapi bisa nggak mengikuti maunya orang ini gitu. Kalau karena orang ini nggak terlalu suka diatur-atur, terutama eh, ya dalam banyak hal lah ya, gitulah intinya ya. Oke. Intinya gitulah. Kalau kalian udah cukup dewasa pasti ngerti maksudnya. Intinya dia suka kebebasan, dia suka mengalir apa adanya gitu, nggak terlalu suka dengan aturan gitu. Jadi ketika dia merasa harus melakukan ritual yang apa yang sudah di apa ya, ritual yang seperti biasa gitu, lama-lama mungkin dia bosan gitu loh, seperti itu. Oke, kayak gitu sih kalau yang saya lihat di sini. Jadi ya potensinya untuk mencari kebahagiaan di luar atau membuat dia fun gitu di luar itu lumayan tinggi gitu, kayak gitu, karena jiwanya itu tadi ya. Terus four of wands dan four of wands dan four of cups ya. Di sini kalau yang saya lihat four of wands, four of cups. Jadi dia orang yang mungkin suka banget yang namanya bersosialisasi di luar, kemungkinan ya. Dia orang yang suka banget sama tantangan, jiwanya petualang gitu. Mungkin bisa jadi dia suka party ya, dan itu tetap hidup dalam jiwanya walaupun dia mungkin sudah berkomitmen dalam hal ini menikah ya gitu. Karena ada orang yang mungkin setelah menikah dia udah pensiun gitu ya, udah nggak terlalu sering party gitu, tapi ada yang masih menghidupkan itu dalam dirinya, dalam hidupnya juga ada gitu. Tapi kalau yang saya lihat di sini dia orang yang suka bersenang-senang banget gitu, hedon di luar, kayaknya sih gitu ya, kelihatannya kalau ini resonate ya. Jadi kalau itu tadi, kalau dia merasa tidak puas dengan apa yang ada di dalam rumah, maka dia nggak ragu untuk mencari kesenangan itu di luar gitu. Seven of Wands dan Prince of Earth. Sebenarnya dia tipikal orang yang pekerja keras ya. Prince of Earth, dia tipikal orang yang pekerja keras. Seven of Wands, mungkin dia ini tipikal orang yang work hard, play hard gitu ya. Jadi dia pekerja keras, tapi dia juga tidak absen untuk bersenang-senang gitu. Mungkin buat sebagian orang bersenang-senang dalam hal bersenang-senang saat sudah menikah atau berkomitmen itu mungkin beda kali ya sama bersenang-senang saat mungkin masih single gitu. Mungkin sebagian orang kan merasa senang-senangnya bisa beda gitu. Tapi mungkin sebagian yang lain, hal itu atau kebiasaan itu bisa jadi masih sulit untuk ditinggalkan gitu. Ya gimana ya, bersenang-senang sih ya kapanpun dan selama masa apa ya, selama masa hidup gitu ya. Intinya kapanpun dan selamanya bersenang-senang itu perlu gitu. Kita memang perlu bahagia. Bersenang-senang itu kan banyak macamnya. Maksudnya orang orang itu punya caranya sendiri-sendiri untuk happy, bersenang-senang gitu. Ada yang orang bersenang-senang itu justru dengan menikmati waktunya sendiri. Tapi ada orang yang memang suka bersosialisasi, suka di keramaian, pokoknya suka selalu perlu tempat atau spotlight gitu, perlu suasana yang meriah gitu. Ada orang yang seperti itu, dan sebenarnya wajar-wajar aja sih, walaupun sudah menikah mau menikmati hidup seperti itu pun wajar. Cuman yang penting itu kalau sudah menikah dan sudah berkomitmen, dan kalau memang sudah punya kesepakatan untuk setia satu sama lain, ya mau nggak mau ya gimana ya gitu. Sebenarnya setia itu bukan paksaan ya, tapi
kesadaran dan keinginan. Kalau paksaan itu nggak berjalan dengan baik gitu sih. Tinggal pilihan kita aja gitu, pilihan kita aja. Jadi sebenarnya di awal pun kita bisa melihat orang itu setia atau enggak. Kalau memang sekiranya cocok tipenya dengan kita gitu, ya itu oke. Tapi kalau kita merasa dia itu terlalu ya begitu ya, terlalu bebas dan kurang cocok mungkin secara prinsip dan kita nggak bisa handle itu, nggak usah dipaksakan gitu ya kan. Karena jangan berharap orang itu berubah kalau bukan dari dianya sendiri gitu. Dan kalau mau memastikan dia beneran berubah atau tidak, lebih baik pastikan sebelum menikah gitu ya kan, karena tidak ada jaminan dia akan berubah nantinya sudah menikah. Apalagi sebuah kebiasaan itu sampai dewasa ya, yang sudah terbentuk sampai dia dewasa itu sulit biasanya untuk berubah. Apalagi perubahan itu tidak berdasarkan keinginannya sendiri, itu tambah sulit lagi gitu. Jadi balik lagi ya, dalam hal ini kan kita lagi bahas kesetiaan. Kesetiaan itu bukan hal yang harus dipaksakan. Kita nggak bisa memaksakan dia setia atau tidak. Kita nggak bisa memaksakan dia setia, maksudnya kalau memang dia tidak mau setia ya kan, kayak gitu. Silahkan. Setia itu berdasarkan kesadaran dan keinginannya sendiri, itu lebih baik menurut saya ya, lebih jelas gitu. Kalau di sini intinya saya nggak bilang dia tidak setia sih, tetapi dia itu jiwanya bebas ya. Nah ini ya, dan dia harus merasakan jatuh cinta setiap hari terus-terusan. Jadi ya itu tadi, kalau dia sedang tidak merasa jatuh cinta, dia mungkin akan mencari sesuatu atau siapapun di luar sana yang bisa menghidupkan lagi jiwa itu atau rasa itu dalam dirinya, atau bisa membuat dia jatuh cinta lagi, bisa membuat dia itu apa namanya, gugup gitu dan excited gitu. Dia perlu banget merasa seperti itu. Jadi sejauh pasangannya bisa seperti itu sih, baik-baik aja gitu, setia aja. Intinya dia setia atau tidak, gimana ya, kita mau ngomong ini setia juga sangat relatif ya, tapi ya oke lah, kita juga nggak mau bilang dia tidak setia. Jadi ya itu tadi, dia bisa setia jika syaratnya itu tadi dipenuhi ya. Dia tidak boleh merasa tertekan. Itu tadi saya udah bilang ya, bahwa toleransinya terhadap perasaan tertekan itu lumayan rendah gitu ya. Dia cenderung menghindari konflik gitu, kayak gitu. Dan dia harus dihargai rasa kebebasannya gitu. Saya sih nggak menyalahkan pasangannya kalau pasangannya itu nggak setuju dengan cara kebebasannya gitu ya, perspektif kebebasan versi dia gitu, nggak masalah sih, maksudnya nggak menyalahkan pasangannya juga gitu. Tetapi yang penting harus tahu modelnya dia bagaimana, tinggal apa ya, pasangannya itu menentukan sendiri apakah bisa bersama orang seperti ini, dealing sama orang seperti ini atau enggak gitu. Kayak gitu sih. Mungkin harapan pasangannya bukan sesuatu yang memberatkan, bisa jadi berat atau tidak kan relatif ya. Cuman masalahnya orangnya itu begini gitu, tinggal deal atau no deal gitu aja, deal atau enggak di awal gitu. Kita selalu punya pilihan kok ya, kita selalu punya pilihan mau menikah sama siapa, ya gitulah intinya ya. Kalau memang sudah memutuskan mau berkomitmen dan menikah sama orang ini, pasti harus siap dengan konsekuensinya juga dari karakternya gitu. Itu tadi ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya nggak bilang, saya nggak bilang dia tidak setia gitu, tetapi sejauh dia apa ya, dipenuhi kebutuhannya untuk terus merasa excited gitu ya, jatuh cinta, kebebasannya, dan dia cenderung tidak suka konflik dan tidak suka ditekan. Dia itu butuh gitu yang namanya selalu happy dalam hubungan. Nah itu agak susah ya, karena hubungan itu ya walaupun gak, jangan badai terus-terusan karena itu sifatnya toksik, tapi kan pasti ada lah performa menurun dalam sebuah hubungan gitu ya. Oke, itu saja dari kartu nomor 1.
Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Oke, bye. Oke, untuk kartu nomor 2 ya, yang memilih ini, kartu nomor 2 ya. Kalau yang saya lihat di sini, dia ini mungkin dulunya itu orang yang jiwanya bebas ya, terkesan player buat sebagian orang yang mengenal dia atau di lingkungan pertemanannya gitu ya, di lingkungannya lah ya, intinya seperti itu. Mungkin ya dia orang yang cukup flamboyan gitu ya, jadi terkesan player gitu ya. Tetapi dia ini, kalau yang saya lihat, dia bisa setia dan terikat dengan satu orang ketika orang itu bisa mengubah perspektifnya ya, ketika ya itu nggak bisa dipaksain sih, just be yourself ya, jadilah dirimu sendiri gitu. Maksudnya dengan kita jadi diri sendiri, tinggal orang itu suka apa nggak sama kita gitu ya. Maksudnya jangan berusaha memenuhi ekspektasi orang. Maksudnya gimana ya? Jadi kalau saya bilang dia ini bisa terikat sama sama seseorang yang bisa mengubah perspektifnya, lalu berusaha untuk bisa mengubah perspektif orang itu gitu, entah dengan cara apa gitu. Terkesan dipaksakan tapi tidak jadi diri sendiri gitu. Kemungkinan itu nggak berhasil ya. Oke, jadi itu hanya dia yang tahu lah intinya. Kapan dia merasa orang ini bisa memberikan sesuatu perubahan besar dalam dirinya gitu. Ini biasanya sih ikatannya spiritual connection ya, yang bisa sampai seperti itu gitu ya. Mungkin orang itu memang maksudnya jiwa mereka gitu, twin flame atau soulmate lah intinya, ya memang datang untuk memberikan sesuatu ya, bisa jadi perspektif, pembelajaran. Sebenarnya setiap orang yang kita temui itu memberikan kita pelajaran ya, cuman versi orang ini gitu, dia perlu merasakan perubahan besar gitu dalam dirinya gitu, dimana pemikiran orang itu, pembawaan orang itu bisa membuat dia itu setuju dan berubah gitu. Mungkin sebelumnya dia tidak berpikir seperti itu ya, tetapi ketika dia bertemu dengan seorang, ya mungkin itu ultimate soulmate-nya atau twin flame-nya gitu ya, lagi-lagi itu tidak perlu dipaksakan ya, karena memang spiritual connection, soul connection-nya itu memang sudah ada gitu ya, langsung tinggal klik gitu aja, kayak kunci dan gembok lah intinya ya. Jadi ketika dia menemukan seseorang yang bisa mengubah perspektifnya itu tadi, dia awalnya nggak berpikiran seperti itu, nggak terpikirkan tentang itu, tetapi orang itu dengan kata-katanya, dengan hal yang yang disampaikan, mungkin apa yang dia lihat dari sisi orang tersebut, itu bisa membuat dia berpikir iya ya gitu, dan dia sepakat gitu, karena orang ini kan sebenarnya nggak mudah sepakat yang benar-benar berlainan sama dia gitu ya. Tapi ketika ada orang ya, seseorang yang bisa membawakan sesuatu yang baru banget gitu dalam hidupnya gitu loh ya, dan dia nggak bisa bilang dia tidak sepakat gitu loh. Itu yang maksudnya perspektif baru gitu, dan bisa memberikan dia perubahan besar dalam dirinya. Jadi perubahan, memang orang itu membawa sesuatu yang memberikan trigger untuk orang ini berubah. Jadi ingat ya, berubah itu harus sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, orang ini berubah karena keinginannya, tetapi ada seseorang yang bisa membawakan trigger untuk dia ingin berubah. Ya, trigger itu dalam bentuk perspektif gitu, yang dia tidak sangka tapi dia setuju gitu. Ya, karena kan dia nggak selalu, dia mungkin bukan tipikal orang yang sekedar setuju aja gitu, harus masuk akal gitu dengan logikanya gitu ya. Itu tadi ya. Di sini ada Six of Swords, Eight of Swords. Saya pikir
kalau belum, ini akan terjadi atau ini sudah terjadi ya. Ada seseorang yang bisa mengubah tadi perspektifnya ya, yang membuat dia itu galau gitu. Maksudnya di orang tersebut dengan pemikirannya, dengan apa yang dibawa gitu, membuat dia itu terus berpikir gitu loh. Dan dia merasa otaknya lebih aktif ya. Dia merasa lebih positif, dia lebih merasa lebih spiritual, dia lebih merasa ya orang ini berbobot gitu loh, membawa sesuatu yang berbobot untuk dia pikirkan gitu. Yaitu pesona itu sebenarnya ya yang dia tangkap dan sulit dia sirnakan. Aduh, bahasanya nggak enak banget. Sulit dia hilangkan atau dia singkirkan lah intinya ya. Ini ya yang akhirnya membawa kegalauan dalam dirinya gitu. Mungkin orang ini cukup tinggi pride-nya gitu ya, sehingga untuk mengakui itu agak sulit. Jadi sebenarnya kehadiran orang itu bisa membawa yang namanya semacam spiritual awakening kali ya, spiritual awakening gitu. Atau intinya orang yang bisa membuat dia berubah itu tadi. Ya maksudnya orang yang bisa membuat dia berubah dan jatuh cinta ya, dan mungkin setia pada akhirnya gitu. Terikat secara ya jiwa gitu. Intinya orang itu um, cukup ini ya, membawa konflik dalam batin orang yang kalian tanyakan ini. Orang itu bisa kalian, bisa orang lain gitu, tapi intinya saya kan hanya menjelaskan dia tipe setia yang seperti apa gitu ya. Jadi orang yang bisa membuat dia jatuh cinta nanti itu yang jatuh cinta dan terikat ya, tanpa harus diminta gitu. Sebelumnya ada proses di mana orang tersebut bisa membuat orang ini banyak bingungnya gitu, konflik dalam hatinya, perdebatan apa yang dihadirkan orang tersebut ya, itu benar-benar bikin dia mikir gitu, dan bisa bikin dia segalau ini dan sulit untuk dia hilangkan gitu, atau dia lupakan, ah udahlah nggak penting, apaan sih gitu. Kayaknya sulit untuk seperti itu gitu, seperti banyak banget pelajaran yang bisa dia terima dan benar-benar kena di hatinya gitu loh, ada konflik dalam batinnya gitu. Tapi justru itu yang membuat orang ini berubah, bisa terikat dengan satu orang gitu, dan dia melihat ya, dia melihat orang yang bawa perubahan besar dalam dirinya itu ya, seorang yang membuat dia jatuh cinta pada akhirnya gitu. Dia melihat kebahagiaan ya, di sini ada the sun, kebahagiaan dalam diri orang tersebut ya. Sebut saja orang yang kalian tanyakan ini ya, siapa ya, B misalkan ya. B ini ketika menemukan sosok yang bisa membuat dia jatuh cinta dan punya perubahan besar dalam dirinya, sebut saja A gitu. Saat B ini bertemu A, dia melihat sebuah kebahagiaan bersama A ya, dan di saat itulah dia bisa berhenti untuk mungkin menjadi petualang cinta gitu. Di sini dia semacam ya, mungkin prosesnya nggak harus lama loh sama A ini. Ketika dia menemukan A ya, orang yang bisa membuat dia berubah tadi, ingin berubah juga ya maksudnya, saat dia mengetahui gitu atau mendengarkan sesuatu yang disampaikan oleh A tadi, dan bikin dia berpikir dan ya itu tadi jatuh cinta, prosesnya cepat banget untuk dia merasa terikat dan udah ingin sama hanya satu orang aja gitu. Dan dia merasa A itu ya, A itu adalah penolongnya. Mungkin dia kelihatannya selama ini menikmati ya menjadi player atau berpetualang, ya mungkin memang iya dia menikmati gitu, tapi ketika bertemu A, dia merasa petualangannya cukup sampai di sini, dan dia ingin menjatuhkan pilihan akhirnya itu pada A. Dia ingin menjadikan A itu sebagai
partner hidupnya untuk selamanya gitu. Dan dia merasa A itu membawa perspektif untuk dirinya dan membawa kebaikan untuk dirinya. Ingat ya, kita tuh nggak usah sok membawa kebaikan untuk orang, just be yourself. Ketika ternyata jiwamu itu adalah jiwa yang dicintai oleh dia gitu, kalian connected gitu, kalian nyambung, nggak harus dipaksakan, dia pun akan merasa kalian itu membawa sebuah sebuah hal yang besar gitu, berkat atau perubahan yang berharga gitu. Dan mereka bisa berpikiran kalian itu adalah penyelamatnya gitu, walaupun selama ini dia merasa baik-baik aja ya, tetapi ketika bertemu sosok seperti itu ya, sosok yang beda, yang nggak biasa gitu, terus dia jadi merasa jauh lebih baik dan memang ingin berubah dari dirinya sendiri gitu. Jadi maksudnya nggak harus dipaksakan gitu ketika kita mau merubah seorang gitu ya. Terkadang kita berusaha ingin memberikan hal-hal baik buat dia, berusaha agar dia berpikir lalu berubah gitu, tapi nggak bisa dia terima, nggak bisa dia cerna, karena mungkin memang tidak satu frekuensi gitu. Ya kayak gitu, nggak bisa dipaksakan, just be yourself aja gitu. Oke? Itu sih. Jadi kalau saya lihat di sini, dia bisa setia ketika dia menemukan seorang yang benar-benar bisa membuat dia berpikir gitu loh ya, membawakan pelajaran yang buat dia itu berbobot banget gitu. Terkadang orang yang mengucapkan kata-kata itu mungkin biasa aja ya, nggak merasa kata-katanya atau kalimatnya itu sesuatu yang besar gitu, tetapi siapa tahu ternyata kalimatnya itu membawa hal besar atau perubahan besar buat hidup orang lain yang mendengarkan gitu. Seperti itu, itulah yang terjadi pada orang yang kalian tanyakan ini. Pada akhirnya dia bisa setia ketika dia sudah menemukan high level soulmate-nya atau ultimate soulmate-nya atau twin flame-nya itu tadi. Orang yang membawa perspektif beda banget dan membuat dia jatuh cinta sekaligus gitu. Oke, seperti itu. Prosesnya nggak harus berjalan lama karena baru bertemu bisa langsung nyambung gitu. Sesuatu yang dibawa, entah ya pancaran yang dibawa orang tersebut gitu, atau bahkan apa yang dibawa dengan kalimatnya gitu ya, sosoknya itu bisa menjadi apa ya, trigger yang cukup besar ya terhadap orang ini gitu, yang membuat orang ini sudah yakin dan ingin setia ya. Di sini ada Page of Sword dan The Tower. Jadi jelas ya, The Tower ini major, arkana mayor. Jadi jelas perubahan yang besar-besaran dalam diri orang ini. Dan dia bisa langsung setia. Kalau yang saya lihat prosesnya itu tadi nggak lama. Jadi ketika kalian merasa bersama orang ini, lalu prosesnya sudah lama tapi orang ini nggak pernah ada perubahan gitu, dan mungkin kalian nggak merasa orang itu bisa terikat sama kalian tanpa diminta ya, bisa jadi mungkin, maaf banget, mungkin bukan kalian mungkin ya, tapi kalau kalian merasa bertemu orang ini baru, prosesnya baru, tapi orang ini bisa kelihatan berubah banget gitu, mungkin kalau kalian nggak tahu, mungkin kalian bisa tahu dari teman-temannya kali ya, ketika melihat orang ini bisa berubah banget dan langsung ingin berkomitmen atau langsung kelihatan dewasa banget gitu ya, pemikirannya langsung kelihatan tua gitu, padahal awalnya dia selalu berjiwa muda gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi itu orang itu ya, orang yang bawa perubahan besar itu adalah kalian gitu, dan bisa jadi orang itu adalah orang yang bisa membuat dia setia itu adalah kalian, orangnya itu adalah kalian, bisa jadi seperti itu. Jadi intinya dia ketemu sama orang yang bisa bikin dia setia itu prosesnya nggak lama. Oke, ketika langsung ketemu, ngobrol sedikit dan dia langsung menangkap poinnya, itu perubahan besar yang ada dalam diri orang ini tuh langsung bisa terjadi, langsung bisa mulai prosesnya gitu. Jadi prosesnya nggak lama ya. Kalau yang prosesnya lama itu mungkin buat orang ini hanya karmik gitu ya.
gitu. Orang itu yang bawa perubahan besar itu bisa jadi adalah jodohnya, jodohnya, kayak lagu aja. nggak bisa nyanyi tapi ya, jadi nggak bisa dinyanyiin. Ya, inilah ya, Prince of Cups dan The Magician. Oke. Jadi ya, se-playful apapun orang ini dulunya gitu ya, ketika dia sudah benar-benar jatuh cinta ya, jatuh cinta, kita bisa bilang kapan dia jatuh cinta. Oke, kita bisa bilang um, dia jatuh cinta itu saat dia memang ingin berkomitmen dengan seorang ya, apa ya, maksudnya tanpa diminta, dia ingin sendiri inisiatifnya, ingin berkomitmen sama seorang ya, berarti dia benar-benar jatuh cinta sama orang itu. Karena kemungkinan sebelumnya dia agak susah berkomitmen, mungkin dia punya pacar banyak, bukan berarti dia sama pacarnya nggak happy, tetapi sampai bikin dia mau berkomitmen dan berani berkomitmen dan tertarik dengan komitmen, nah itu sepertinya nggak banyak ya. Mungkin ya baru sosok yang saya lihat di sini gitu, kayaknya nggak banyak gitu. Berarti kalau beda seperti itu, mungkin itu jatuh cintanya tuh bener-bener jatuh cinta, bener-bener sesuatu banget gitu, perubahan yang dibawa orang tersebut sampai membuat orang ini dengan senang hati dan jadi tertarik untuk berkomitmen, transparansi. Oke. Ya, kalau yang saya lihat di sini ya, mungkin orang ini tadi saya udah bilang pride-nya tinggi. Tetapi ketika dia, saya dapat pesan ya. Pesan apa tuh? Pesannya yang baru saya dapat, orang yang kemungkinan akan jadi jodohnya atau orang yang benar-benar bikin dia jatuh cinta banget tadi ya, yang tadi, orang yang bisa bikin dia berubah banget dan mau berkomitmen adalah orang yang cenderung cuek, cerdas, smart ya. Cerdas, smart sama aja lah. Cuek ya, cuek. Justru orang ini mungkin banyak yang naksir ya dulunya dan cenderung gampang untuk ya, untuk dekat sama orang, gampang untuk ya, pokoknya banyak yang naksir lah ya, untuk gimana ya, dia itu mungkin nggak harus berpacaran, tetapi dia bisa punya banyak teman dekat gitu, teman dekat yang apa ya, punya ketertarikan lebih lah ya gitu, seperti itu ya. Dia mungkin bisa seperti itu, bisa juga dia punya pacar, bisa juga dia nggak berkomitmen dalam pacaran tapi punya banyak gitu yang dekat sama dia gitu, komunikasinya juga dekat dan dia pun menjalani itu semuanya dengan beberapa orang gitu, bisa juga seperti itu gitu. Tapi intinya dia menemukan orang ini ya, orang yang bikin dia jatuh cinta banget itu tadi yang saya bilang. Ya, dia menemukan orang ini tuh sebagai sosok yang cuek, yang mungkin pride-nya juga sama tinggi dengan dia gitu. Jadi itu bikin dia agak gregetan juga gitu. Nah, di sini ada proses di mana dia sempat gengsi untuk mengemukakan isi hatinya atau perasaan yang sebenarnya gitu ya. Tapi pada akhirnya dia yang akan mengungkapkan perasaannya terhadap orang yang bisa membawa perubahan besar dalam dirinya dan membuat dia ingin berkomitmen juga atau tertarik sama yang namanya komitmen pernikahan ya, bukan komitmen pacaran. Kalau komitmen pacaran mungkin sebelumnya dia udah sering gitu, kayak gitu, udah sering dan udah biasa mungkin ya, kayak gitu sih. Jadi ya, sosok itu mungkin cuek. Akhirnya dia yang pride-nya tinggi pun jadi merasa diobrak-abrik ya. Di sini ada Eight of Sword ya. Dia merasa gregetan gitu dan sempat
cuek juga gitu dan berharap orang itu yang mendatangi gitu. Tapi ketika orang tersebut yang dia taksir itu tidak mendatangi dia gitu, sama cueknya gitu, lama-lama dia nggak tahan kok. Pada akhirnya nanti dia yang akan mengungkapkan perasaannya gitu ya. Kalau ini maskulin ya, energi maskulin yang ditanya, kemungkinan yang energi maskulin itu yang akan membawa sebuah ya semacam kayak proposal gitulah ya lamaran gitu. Jadi dia mengungkapkan perasaannya dan sekaligus mengungkapkan niatannya untuk serius, untuk menikah gitu terhadap orang yang pada akhirnya membuat dia ingin terikat gitu, karena dia melihat kebahagiaan dalam sosok orang tersebut ya, walaupun orang tersebut cuek tadi tapi smart dan keras gitu, kelihatan sangat prinsipil sekali ya. Ciri-cirinya itu, ciri-ciri orang yang membuat dia jatuh cinta dan terikat adalah smart, keras, tough. Ya keras sama tough apa sih bedanya? Cuek, dingin ya, terus pride-nya juga tinggi. Kalau mau kuat-kuatan cuek itu dia juga nggak kalah gitu, dan akhirnya orang inilah yang mengalah yang kalian tanyakan di sini. Oke, gitu. Orangnya juga cukup spiritual, orang yang dia sukai ini ya cukup spiritual. Jadi spiritual dalam hal maksudnya kehidupan ya, apapun yang dikatakan itu bener-bener bijak gitu loh bahasanya, cie ya, itu yang bikin dia berpikir gitu. Itu ciri-ciri orangnya. Jadi kalau kalian merasa seperti itu, bisa jadi kalian adalah orangnya. Oke, oh ya, ini ya The Magician ya, kelihatan bahwa dia akan berusaha mendapatkan orang itu. Jadi ini tipikalnya, walaupun pride-nya tinggi, kelihatannya awalnya sulit untuk berkomitmen, tapi ketika dia sudah jatuh cinta dan ingin berkomitmen ya, menemukan the one versi dia gitu, dia akan berusaha mendapatkan orang itu karena dia ini mungkin terbiasa harus mendapatkan apa yang sudah diimpikan. Hal besar yang benar-benar dia inginkan itu akan berusaha dia dapatkan gitu, yang lainnya mungkin bisa dia ikhlaskan gitu ya. Jadi kemungkinan dia akan mengejar hal itu, termasuk sosok yang dia cintai ini. Oke, itu saja dari kartu nomor 2 ya. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Oke, bye. Oke, untuk kartu nomor 3 ya, di sini yang memilih ini kartu nomor 3. Kalau yang saya lihat di sini, dia ini orangnya tipikalnya keras ya. Dia mungkin kelihatannya kayak nggak bisa diatur, nggak bisa terikat gitu, jiwanya bebas gitu ya, gitulah ya. Tetapi sebenarnya dia ini bukan berarti nggak setia loh. Dia memang jiwanya bebas, fun, playful gitu. Tapi kalau dia udah jatuh cinta sama orang atau dia mencintai seseorang, entah itu pacarnya, ini nggak harus sekali gitu. Dia bisa mencintai apa ya, mencintai beberapa orang di masa lalu gitu, sudah pernah mencintai beberapa orang di masa lalu gitulah intinya. Oke, jadi dia itu walaupun seperti itu tipikalnya, kelihatan playful, kelihatan player di luar, kelihatan tidak bisa terikat, jiwanya bebas, betul memang seperti itu. Tetapi kalau dia sudah jatuh cinta sama orang, dia mencintai seseorang, misalkan itu pacarnya gitu, dia sebenarnya bisa dikatakan setia walaupun tetap nggak bisa diatur. Maksudnya kebebasannya dia memang orangnya seperti itu gitu, nggak akan bisa mengatur dia sih. Kalau saya lihat di sini kayak dia itu keras dan berdiri sesuai dengan prinsipnya, hidup sesuai dengan prinsipnya gitu. Jadi ya itu, kemungkinan dia memang tidak bisa diatur. Mungkin sama pacar-pacarnya yang dulu juga nggak akan bisa diatur. Memang kita tuh sebenarnya nggak harus ngatur orang sih, tapi kita bisa buat kesepakatan gitu. Apalagi kalau dalam berhubungan atau memutuskan untuk berkomitmen, itu kan perlu ada kesepakatan ya. Kesepakatan di sini tuh semacam apa ya, peraturan main gitu. Jadi biar, karena kalau kita nggak punya peraturan main ya oke lah ya, kalau mau nonton film katanya cinta itu adalah tanpa syarat gitu, kalau ada syaratnya itu namanya perjanjian. Terserah film romantis itu mau bilang seperti itu, terserah. Tetapi realitanya di lapangan, kalau mau hanya berbicara seperti itu, cinta itu tanpa syarat, terserah, nggak apa-apa, tapi harus siap dengan konsekuensinya ya. Kalau mengatakan cinta itu tidak perlu namanya kesepakatan, karena kalau ada kesepakatan katanya itu perjanjian gitu.
terserah, tapi harus siap dengan konsekuensinya. Karena rambut boleh sama hitam gitu, tapi isi pikiran itu bisa beda-beda gitu. Mungkin bisa punya visi yang sama, tapi misinya bisa beda-beda. Tentu semua itu harus tetap dibicarakan, tetap dikomunikasikan, tetap harus ada komunikasi dan diskusi gitu. Pada akhirnya dengan perbedaan sudut pandang, tetap harus kita berusaha untuk mencari jalan tengahnya gitu. Apalagi kalau sudah dalam satu perahu ya, satu hubungan gitu. Mau nggak mau harus seperti itu. Kalau nggak mau seperti itu, kalau mau ngikutin yang katanya film-film itu gitu, film-film itu harus ada satu alfa, yang lainnya hanya ngikut ya. Jadi kalau alfa itu mau masuk ke sumur, yang satunya pun harus ikut masuk ke sumur. Jadinya seperti itu kesannya. Tapi kan nggak seperti itu ya namanya hubungan. Itulah maksudnya, saling yang namanya apalah ya itu bahasanya, um, ada yang namanya eksekusi dan pengawasan gitu ya. Dalam sebuah kekuasaan itu ada eksekutor, tapi ada juga legislator, bahasanya kayak gitulah ya. Jadi intinya dalam sebuah perahu atau dalam sebuah hubungan, maksudnya kalau diibaratkan dalam hubungan ya, kedua belah pihak ya, sepasang itu, kedua orang itu sama-sama mengeksekusi, sama-sama menjalani, sama-sama saling mengawasi gitu loh. Jadi berimbang, maksudnya itu begitu. Walaupun kalau dalam pemerintahan itu ada sendiri bagian eksekutif dan legislatif, ada sendiri sih, tapi kalau dalam hubungan keduanya itu perlu untuk saling mengawasi dan saling menjalani apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama gitu. Kalau mau ngikutin kata film cinta itu tanpa syarat gitu, dia mungkin itu agak lucu sih, tapi realitanya di lapangan pasti akan banyak sekali tantangan gitu loh, yang tidak bisa sederhana itu gitu. Sekalinya diucapkan itu langsung masalah selesai, kan nggak kayak gitu loh ya. Contohnya dalam rumah tangga ya, membesarkan anak itu pasti juga akan ada perdebatan. Oke, kita nggak usah ngomong pasti akan lah ya, karena setiap rumah tangga mungkin punya masalah dan case-nya sendiri-sendiri, tapi umumnya kan ada perdebatan juga antar orang tuanya gitu. Jadi ya seperti itu gitu loh, selalu ada kasus yang menjadi bahan diskusi gitu. Jadi nah saat sama-sama sepakat sih nggak apa-apa, tapi saat ada ketidaksepahaman atau ada perbedaan jawaban, perbedaan perspektif, nah tapi ini harus, maksudnya ini tetap harus dicarikan jalan tengah gitu. Karena apa ya, mungkin kalau perbedaannya hanya masalah makanan, misalkan satunya sukanya tempe, satunya sukanya ayam, ya nggak apa-apa, silahkan makan tempe, silahkan makan ayam gitu, nggak terlalu keberatan lah untuk menyediakan dua menu itu, misalkan hanya tempe dan ayam atau tempe dan tahu gitu. It's okay, makan sesuai dengan keinginan masing-masing gitu. Tapi tidak semua case dalam hubungan kan seperti itu ya. Misalkan mau tinggal di mana gitu, mau tinggal di Jogja misalkan, yang satu mau tinggal di Surabaya, ya kan nggak bisa juga kan. Maksudnya ya udah, kalau kamu suka tinggal di Jogja, kamu tinggal aja di Jogja, aku tinggal di Surabaya. Jadi harus LDRan terus gitu. Maksudnya kalau memang urusan pekerjaan ya, sesuatu yang besar yang memang apa ya, ya sudah melalui pertimbangan, memang itu harus dijalani, ya oke lah ya kalau memang mengharuskan LDR. Tapi kalau cuma masalah selera ingin tinggal di mana lalu LDR, kan ya mikir-mikir juga dari awal gitu kan. Gitu loh, maksudnya ya tidak sesederhana film-film romantis, drama romantis lah ya, yang bilang katanya cinta itu tanpa syarat. Kalau ada kesepakatan itu artinya kalau ada perjanjian itu artinya apa, kesepakatan, nggak ngerti lah itu film apa sih itu biasanya yang ada kata-kata kayak gitu. Oke. Kayak gitu, itu terlalu drama banget ya. Fakta di lapangan itu sulit untuk mengaplikasikan yang seperti itu ya.
komunikasi, kesepakatan itu tetap perlu, karena kita sadar dua individu pasti ada perbedaan dalam berpikir, kecuali satunya itu nggak ada masalah, ngikut terus gitu ya, mau ke semur pun dia ikut, mau ke kali pun dia ikut, mau ke laut pun dia ikut, ya nggak masalah gitu ya. Mau terjun ke sungai pun dia ikut, ya gak masalah kalau memang salah satu dari dua sepasang orang itu mentalnya seperti itu, sih nggak masalah gitu. Artinya maaf banget, mungkin terkesan nggak punya prinsip gitu ya, karena kemanapun ikut tanpa melalui proses berpikir gitu kan, kayak gitu ya. Mungkin itu akan lebih gampang gitu, tapi kan ya kalau kayak gitu kelihatannya nggak punya prinsip ya. Ya terserah sih ya, itu pilihan gitu. Cuman rata-rata orang kan mau punya prinsip gitu, ya nggak apa-apa. Itu tadi, selama prinsipnya nggak terlalu bertolak belakang, semuanya masih bisa dikomunikasikan, it's okay, oke. Okay? Itu sih kalau yang saya lihat di sini. Jadi ya, dia orangnya itu oh my god, kayaknya kita ngomongnya panjang ke situ. Oke, kita kembali ke sini ya. Jadi ketika dia sudah jatuh cinta sama orang, ya itu tadi, dia sebenarnya setia walaupun kelihatannya di luar bebas dan sulit diatur, tapi secara emosi, secara jiwa, secara perasaan dia setia. Kalau yang saya lihat seperti itu ya, walaupun dia sudah gagal dengan mantan-mantannya yang dulu, tetapi bukan berarti dia sebenarnya nggak setia sama mantannya. Secara emosi saya lihat orang ini setia, walaupun di luar secara fisik ya, dia mungkin mudah dekat sama orang-orang gitu ya, kelihatannya mudah dekat, tapi ya mungkin itu pembawaannya dia gitu, mudah akrab gitu, tapi bukan berarti secara emosi dan perasaan dia juga mudah berubah-ubah gitu. Kayaknya kalau saya lihat sih enggak. Ketika dia jatuh cinta sama orang, sayang sama orang, cinta sama orang, dia perasaannya enggak mudah untuk berpindah sih sebenarnya. Walaupun mungkin kelihatannya dia suka tebar pesona mungkin ya sebagian di sini, tapi ya menurut saya relatif setia secara perasaan gitu. Oke, okay? Ya macam-macam ya setia itu, karena ada orang yang mungkin secara fisik setia tetapi perasaannya mungkin dia bisa kemana-mana gitu, ada yang seperti itu, macam-macam sih. Tapi kalau saya lihat sih mungkin dia orangnya tipikal seperti itu. Oh ya, orang ini dia itu bukan tipikal orang yang mau berpacaran atau berkomitmen dengan siapapun ya. Oke lah, kita ngomong berpacaran dulu ya. Berpacaran itu kan sebenarnya komitmen juga ya, komitmen dalam pacaran. Dia bukan tipikal orang yang hanya mau berpacaran, hanya mau relationship karena masalah status ya, karena masalah lingkungan, masalah status, gengsi kalau jomblo atau single gitu, makanya dia memilih untuk relationship sama siapapun gitu. Enggak, dia sepertinya bukan tipikal orang yang seperti itu. Kalau dia memutuskan relationship sama seseorang, artinya dia memang mencintai orang tersebut, artinya orang itu memang udah sesuai dengan kriterianya, dan orang ini cukup visual ya. Jadi ketika dia suka sama orang, cinta sama orang ya, jatuh cinta sama orang gitu, itu sangat ya, itu sangat ini apa, dipengaruhi juga gitu oleh selera dia dalam hal fisik gitu. Jadi itu sih kalau yang saya lihat ya. Jadi ya itu tadi, kalau orang itu tipenya ya, terutama dalam hal fisik, orang ini suka jatuh cinta dari fisik dulu-dulunya waktu pacaran mungkin, dan mungkin hubungannya, kalau hubungannya sering gagal itu karena dia hanya jatuh cinta sama fisiknya aja, karakternya ternyata ya itu tadi bisa banyak konflik gitu ya. Tapi mungkin itu karmik lah ya, it's okay, yang membawa pelajaran, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah cinta sama orang, sayang sama orang, dia udah memutuskan memilih orang itu, sebenarnya dia cukup setia kok. Oke, okay? Sama mantan-mantannya yang dulu gitu, dia rata-rata memilih itu karena fisik. Tapi sampai kapanpun dia akan tetap ini sih, fisik itu tidak absen dalam pertimbangan dia untuk suka dan jatuh cinta gitu.
Oke, jadi gitu. Jadi kalau dia udah berpacaran sama orang sebelum-sebelumnya, semua orang yang dia pacarin itu sebenarnya dia cintai juga gitu. Tapi memang rata-rata karena awal dia jatuh cinta dan suka dan memutuskan pacaran itu lebih ke karena fisik, dan ya wajar lah ya, pokoknya orang itu harus tipenya dulu lah. Kalau udah tipenya, urusan karakter itu mungkin buat dia belakangan gitu. Harus tipenya dulu, terutama dalam hal fisik gitu. Kalau udah tipenya nih dipacarin. Tapi kalau dia sudah memutuskan berpacaran dan cinta sama orang itu ya, karena dia udah jatuh cinta ya, terutama dalam hal fisik tadi, dia sebenarnya setia kalau yang saya lihat gitu. Cuman memang sifatnya playful gitu. Dan orang ini cukup keras gitu ya. Gitu sih. Nah, kemudian kalau yang saya lihat di sini ada orang ya, selanjutnya intinya ya, terserah ini bisa kalian, bisa siapapun gitu, tapi ada sosok yang bukan hanya bikin dia jatuh cinta secara fisik, tetapi orang itu bisa apa ya, membuat dia itu berani berkomitmen dalam hal pernikahan. Sebelumnya kan komitmennya dalam pacaran, tetapi kalau dia tidak membawa hubungan pacaran itu ke pernikahan, bukan berarti dia nggak mencintai pacarnya saat itu. Mungkin dia tuh takut komitmen gitu, tetapi ketika dia sudah berani berkomitmen atau ingin berkomitmen dalam hal pernikahan gitu ya, itu artinya dia bukan hanya jatuh cinta dalam hal fisik aja sama orang itu. Orang itu bukan hanya memenuhi kriteria atau tipenya dia dalam hal fisik gitu, tapi ada sesuatu yang dibawa orang tersebut yang bisa menghijaukan jiwanya yang mungkin sempat gersang gitu. Dia mungkin sebelumnya jatuh cinta, mencintai, tetapi ada kekosongan dalam jiwanya, dan ketika dia bertemu dengan sosok ini yang akhirnya menikah sama dia atau membuat dia ingin menikah lah ya intinya, itu karena orang tersebut bisa menghijaukan lagi, aduh padang rumput kali hijau, intinya dia bisa menjadi semacam embun gitu ya, embun yang menetesi apa ya, permukaan yang gersang banget yang ada dalam dirinya, mengisi kekosongan dirinya gitu. Kelihatan ya di sini gambarnya juga bahwa sosok itu yang mungkin ultimate soulmate atau twin flame-nya itu yang akhirnya membuat dia ingin dan tidak takut berkomitmen gitu. Itu orang yang secara karakter itu bisa menghidupkan dia juga gitu. Dan membuat dia berubah. Gimana ya? Dia sebelumnya jatuh cinta, oke, tapi dia nggak mau berubah karena memang dia tidak ingin berubah, dan orang-orang tersebut ya belum membuat dia ingin berubah gitu kali ya. Tapi ketika menemukan sosok ini yang membuat dia ingin berkomitmen tadi, menikah itu, orang ini tuh ingin berubah tanpa diminta. Tapi ini kayaknya prosesnya cukup painful sih, prosesnya cukup sakit gitu, apalagi sifat dia yang keras gitu ya. Mungkin dia bertemu sosok yang benar-benar bisa membuat dia jatuh cinta, bukan hanya dari mata tapi hatinya juga, emosinya juga, jiwanya, soulnya gitu. Mungkin orang tersebut keras ya, dia juga keras, jadi prosesnya itu agak menyakitkan buat orang ini, buat orang yang kalian tanyakan ya. Tapi proses yang menyakitkan itu yang justru membawa perubahan besar buat dia. Akhirnya dia mau berubah sendiri gitu, karena dia udah dapat pelajaran yang berharga. Dan untuk memberi pelajaran orang ini, maaf banget ya, memang cenderung orang ini harus merasa sakit dulu, baru dia bisa belajar dari situ gitu ya. Jadi dia sebenarnya tipikalnya setia kalau dia udah cinta sama seorang gitu. Tapi untuk bikin dia jatuh cinta memang perlu ada andil tipe secara fisik gitulah intinya ya. Dia orangnya nggak gampang mau berkomitmen sama orang, tapi kalau dia udah berkomitmen sama orang, emang orang itu bikin dia jatuh cinta gitu, emang orang itu bikin dia suka gitu, dan dia nggak ada masalah untuk setia sama orang itu karena emang udah sesuai dengan tipenya. Itu jalan pikirannya orang ini intinya. Oke, dia orang yang keras tapi dia orangnya bisa punya cinta yang besar banget ya.
Orang yang keras tapi orang yang bisa punya cinta yang besar banget. Walaupun di luarnya kelihatan kayak cuek, pride-nya tinggi gitu ya, playful, kayak nggak punya hati gitu, cie. Tapi dia bisa menyimpan cinta atau perasaan yang besar gitu. King of Cups ya, the world. Jadi ketika dia sudah jatuh cinta, ini nggak harus sama satu orang, mungkin sama mantannya dulu juga dia sebenarnya bisa seperti itu. Cuman tidak semua orang bisa membuat dia berani untuk menikah atau berkomitmen dalam hal pernikahan gitu. Tapi kalau untuk sekedar setia itu bisa-bisa aja, sebelum-sebelumnya pun sebenarnya bisa seperti itu walaupun tidak terlalu kelihatan ya. Nah, dia kalau udah jatuh cinta sama orang ya, orang itu bisa menjadi dunianya. Sama mantannya yang dulu pun seperti itu, walaupun dia nggak berani untuk berkomitmen, walaupun mantannya belum membuat dia berani untuk berkomitmen menikah gitu, tapi dia bisa melihat orang yang dia cintai itu, termasuk mantannya, itu adalah dunianya gitu. Ketika dia udah mencintai seorang, dia benar-benar memberikan banyak hatinya loh sebenarnya, walaupun dia gengsinya tuh tinggi, dia tahan, tetapi memang sudah jadi tipikalnya. Ketika dia jatuh cinta, dia udah sulit membendung itu, dia bisa menyerahkan porsi banyak dari hatinya, dan itu juga yang membuat dia akhirnya terluka parah. Walaupun di luarnya dia kelihatan playful, tapi dalamnya dia bisa terluka parah. Dia orangnya seperti itu tipikalnya, oke? Kemudian Wheel of Fortune, Eight of Cups. Ya, pada akhirnya dia akan menemukan ultimate soulmate atau twin flame-nya, orang yang nantinya membuat dia ingin menikah ya, berkomitmen. Bisa kalian ya, bisa juga ya siapapun ya. Orang tersebut ya harus membuat dia merasa mengalami spiritual awakening ya. Tapi cenderung lebih painful dari kartu nomor 2 kalau yang saya lihat di sini. Jadi konfliknya lumayan panjang gitu. Nanti saya jelaskan ya, bentar. Kita selesaikan kartunya dulu ya. Page of Cups, Seven of Cups ya. Jadi dia memang orang yang keras, orang yang sulit diatur, tapi ketika dia benar-benar jatuh cinta yang luar biasa ya. Kalau sebut saja kalau sama mantannya jatuh cinta aja secara fisik, tapi jatuh cinta luar biasa di sini yang saya maksud itu secara spiritual juga dia bisa berubah gitu. Ya, sampai membuat dia berani untuk berkomitmen, karena orang ini, sebagian orang di grup ini yang ditanyakan di grup ini, itu orang yang agak takut sama komitmen ya, terikat itu dia takut kayaknya. Nah, ketika dia sudah mengalami jatuh cinta luar biasa ya dia sebenarnya dia tuh punya cinta yang tulus gitu ya. Dia bisa berubah untuk hal-hal yang sebelumnya dia tidak ingin rubah, karena dia juga stubborn, keras kepala, maaf, tapi wajar sih, maksudnya gini loh, keras kepala itu nggak harus tidak harus identik dengan hal yang negatif ya. Keras kepala itu bisa jadi dia itu berprinsip, dia punya prinsip, dia teguh sama prinsipnya. Jadi nggak harus keras kepala itu berarti negatif gitu. Yang negatif itu kalau orang yang terlalu memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya gitu. Padahal kan kemauannya itu bukan peraturan yang mengikat gitu ya. Yang kalau nggak diikuti bisa dipidanakan gitu kan, bukan seperti itu. Artinya kita harus memberikan kebebasan orang lain juga gitu, hak mereka juga gitu, hak asasi mereka lah untuk menentukan pilihan hidupnya gitu lah intinya ya. Jadi jangan-jangan orang yang bilang orang lain keras kepala, bisa jadi dia juga keras kepala, cuman dia otoriter gitu. Jadi kita hargailah kalau dia keras kepala karena prinsipnya, ya memang dia orangnya berprinsip, itu prinsipnya, oke, terserah. Cuman kalau dia keras dengan prinsipnya lalu dia memaksakan orang lain mengikuti prinsipnya, nah itu berarti keras kepala yang seperti itu yang negatif menurut saya. Kecuali kalau aturan itu kecuali kalau keinginannya itu adalah aturan yang mengikat gitu ya, tapi kan ya nggak seperti itu juga kan. Gitulah intinya ya. Maksudnya aturan mengikat itu kayak undang-undang gitu kan, mengikat gitu loh. Tapi kalau masalah
pilihan hidup ini kan masing-masing orang punya kebebasan, itu hak asasi gitu. Jangan sampai kita itu memaksakan keinginan kita pada orang lain, ya. Kita boleh keras sama prinsip kita. Ini prinsip kita, kita nggak mau diatur, oke? Ini pilihan kita, oke? Tapi kita juga harus fair untuk tidak memaksakan orang lain mengikuti kita gitu. Kalau kita bilang orang lain itu keras kepala karena tidak mengikuti apa namanya, keinginan kita atau pilihan kita, nah itu kita bisa jadi keras kepala dan otoriter, negatifnya di situ, oke? Tapi orang ini saat dia jatuh cinta secara tadi luar dalam ya, fisik dan spiritual, dia juga jatuh cinta secara pokoknya bikin membawa perubahan besar dalam hidupnya dia gitu. Dia bisa berkompromi loh ketika dia jatuh cinta banget ya. Pokoknya gini, kalau dulu sama mantan-mantannya dia sulit berkompromi, wajar. Tapi ketika dia sampai mau menikah sama seseorang, ada orang yang sampai membuat dia ingin menikah, ya, keinginan dari dirinya sendiri dalam hatinya, bukan karena paksaan, karena orang ini kayaknya agak susah juga dipaksa. Please, King of Sword gitu ya, atas bukan kesadaran, keinginannya, justru keinginannya sendiri ya. Dia mau berkompromi pada akhirnya sama orang itu, sama orang yang membuat dia ingin menikah tadi. Dia mau berkompromi walaupun prosesnya sulit ya, karena dia kan keras. Jadi untuk membuat orang keras seperti ini ya, untuk membuat sosok yang keras seperti ini bisa lebih melunak dan fleksibel ya, mau berkompromi, mau mengikuti mau berkompromi dengan keinginan orang yang dia cintai gitu ya. Itu prosesnya agak panjang, agak besar, agak menyakitkan gitu. Bisa jadi diisi oleh konflik gitu. Ya karena keras sama keras gitu ya. Tapi pada akhirnya karena memang ya dia hanya mau sama orang itu gitu, menikah sama orang itu. Jadi dia rela lah untuk apa ya? Untuk melunak, untuk berkompromi, untuk berusaha bisa mengikuti keinginan orang yang dia cintai tadi, yang ingin dia nikahi gitu. Kayak gitu, dia bisa jadi budak cinta gitu, walaupun sebelumnya kelihatannya nggak budak cinta, tapi di sini dia bisa jadi budak cinta juga gitu. Tergantung mungkin ya, tergantung sebesar apa perubahan yang kalian bawa dalam hidupnya ya. Ketika perubahan yang dibawa oleh seseorang sebesar ini ya, sebesar Eight of Cups ini ya, perubahan spiritual ya, bikin dia mikir gitu, dan mungkin agak menyakitkan karena ya itu tadi prosesnya harus dilalui dengan konflik yang agak panjang gitu. Dia bisa jatuh cinta banget dan dia ya itu tadi, bisa jatuh cintanya bisa banget gitu. Jadi besarnya apa ya bahasanya, perasaan dia, cinta dia itu berbanding lurus dengan perubahan besar yang orang itu bawa ke hidupnya. Besarnya nilai dari jatuh cintanya dia itu berbanding lurus dengan perubahan besar yang dibawa seseorang ke hidupnya gitu. Semakin besar perubahannya secara spiritual terutama, jadi bukan hanya cantik atau kece di luar aja gitu, tapi dari dalam dia merasakan inner beauty itu, atau ya inner beauty nggak harus untuk feminin, tapi maskulin juga bisa ya. Inner beauty itu gitu ya, yang bisa memberikan dia perspektif yang buat dia berubah banget ya. Walaupun sulit akhir dia berubah, tapi pada akhirnya dia berubah gitu setelah proses yang cukup menyakitkan gitu. Semakin besar ya, aduh apa sih tadi saya ngomong apa jadi agak ribet nih. Sorry guys, sorry. Oke. Jadi itu tadi, dia jatuh cinta bukan hanya fisik tapi juga karakter. Mungkin selama ini dia hanya jatuh cinta sama fisik aja, tapi orang yang buat dia ingin menikah adalah orang yang bisa membuat dia jatuh cinta juga secara
karakter. Maksudnya karakternya bisa bikin dia jatuh cinta, bukan hanya fisiknya, oke? Dan membawa perubahan yang besar dalam hidupnya, dan perubahan besar itu bisa berbanding lurus dengan besarnya jatuh cinta dia. Jadi dia bisa jatuh cinta banget dan gak mau move on, udah hanya ingin sama orang ini, stuck sama orang ini gitu. Oke, seperti itu. Oke, saya kasih tahu ciri-cirinya ya. Ciri-ciri orang yang bisa bikin dia jatuh cinta pakai banget sebesar ini sampai bikin dia berubah banget. Sorry, bukan banget, tapi ya lumayan berubah. Jadi perubahan besar, bisa membawa perubahan besar dalam hidupnya dan berani membuat dia ingin berkomitmen ya. Ciri-ciri orangnya adalah, mungkin orang itu kece ya, maksudnya dia bisa ganteng, bisa cantik. Ganteng cantik itu relatif, tetapi sepertinya banyak yang naksir gitu orangnya. Kemudian smart, dia mungkin sebelumnya dia nggak terlalu memikirkan soal tingkat kecerdasan, tetapi orang ini yang bisa bikin dia mau berkomitmen ini adalah orang yang smart ya. Akhirnya dia bisa dapat perspektif baru, ternyata ya udah, setelah dia melihat perspektif ini dia nggak mau beralih ke lainnya, nggak mau ke lain hati lah, intinya nggak mau, udah maunya sama ini gitu. Jadi kece, kemungkinan orang itu banyak yang naksir. Smart ya, bisa bikin dia mikir, bisa dia merasa secara pikiran ya, isi kepala itu bisa mengimbangi dia lah gitu, karena sebelumnya mungkin dia hanya itu tadi, hanya melihat dari fisik aja gitu. Jadi orang ini benar-benar seksi dari luar dan dalam gitu. Dari luar oke, dari dalam itu kecerdasannya tuh di mata orang ini seksi juga gitu. Terus apalagi ya, orangnya itu sama-sama kerasnya kayak dia. Justru karena itu, karena kerasnya itu ya, membuat orang yang kalian tanyakan ini jadi tertarik gitu. Dia jadi tertarik karena merasa tertantang untuk handle orang yang ada di depannya yang sama-sama kerasnya juga. Oh iya, oke. Saya dapat pesan lagi, pesan apa ya? Pesannya, orang yang the one yang versi dia ini ya, the one yang di matanya dia adalah the one ya, the one-nya itu yang dianggap the one sebenarnya cermin dari dirinya sih. Kerasnya itu cermin dari dirinya ya. Gengsinya juga sama, cermin dari dirinya sama-sama tinggi gitu. Agak sulit diatur juga, sama seperti dirinya gitu. Jadi dia kayak seperti menghandle dirinya sendiri gitu saat melihat orang ini gitu. Akhirnya dia jadi jatuh cinta gitu. Kayak gitu sih. Dan dia mau terikat selama-lamanya sama orang ini dan nggak mau cari yang lain. Pokoknya mungkin kalau yang sama dulu ya, dia jatuh cinta, dia setia, oke, walaupun dia susah diatur. Tapi kalau udah selesai masalah dalam hubungannya, selesai konflik, ya udah dia cenderung pergi gitu dan mencari yang baru gitu, berusaha move on. Tapi kalau sama yang ini dia nggak mau move on, mungkin dia sudah pernah move on ya, tetapi gagal dan dia akhirnya nggak mau move on karena dia merasa orang ini udah sempurna versi dia gitu. Jadi dia nggak mau mencari yang lain, dia nggak mau yang lain, dia hanya mau yang ini gitu. Itu kalau yang saya lihat. Dan gini, pesan tadi yang mau saya sampaikan, untuk dia jatuh cinta sama orang ini bisa maskulin atau feminin ya, itu prosesnya cepat, nggak harus lama-lama. Tetapi proses dari hubungannya itu yang cukup dramatis gitu. Itu tadi yang saya bilang, banyak cukup painful gitu. Dia udah bisa jatuh cinta pada awal-awal gitu, di saat awal-awal mereka bisa ngobrol, ngobrol atau ketemu ngobrol gitu, melihat sisi agak lebih dalam lewat obrolan, lewat sorot mata gitu kan, dia bisa jatuh cinta pada saat itu gitu. Cepat gitu proses dia jatuh cinta. Tapi hubungan ini nggak berjalan mulus gitu, nggak langsung apa ya,
gak langsung berhasil gitu. Prosesnya lumayan panjang dan banyak konflik dan menyakitkan untuk kedua belah pihak, terutama orang ini, orang yang kalian tanyakan. Jadi orang yang bikin dia jatuh cinta ini justru orang yang bisa bikin dia sakit banget tapi akhirnya berubah ke arah baik gitu. Oke? Prosesnya panjang, sakitnya itu tadi. Harus ada gitulah up and down dalam hubungan gitu. Itu sih kalau yang saya lihat. Jadi tipe setianya seperti itu ya. Oke? Jadi itu saja dari kartu nomor 3. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading lainnya ya. Bye.